Jadi ini teratai yang sudah dicabut. Nah, perhatikan. Ini daunnya, ini yang kalian lihat yang mengapung di sungai atau di permukaan danau atau di permukaan sungai. Ini daunnya ini. Oke. Kemudian akarnya di bawah, ini ada di bawah di dasar. Ada di dasar sungai. Ini coba lihat, ini semua ya. Ini ada di dasar sungai. Kemudian coba lihat batangnya panjang ini ke atas. Semakin dalam sungainya, semakin dalam danaunya, berarti batangnya itu juga semakin panjang. Oke. Jadi batangnya juga semakin panjang. Itu yang dimaksud. Jadi ini dari dasar sampai ke permukaan. Kemudian kita lanjut. Ini yang saya mau kasih lihat kemarin. Kan Venus. Ini. Ini Venus yang saya jelaskan kemarin pemakan serangga. Oke? Dia tumbuhan, dia bunga, tapi pemakan makhluk hidup, ya, pemakan serangga. Coba lihat. Kamu lihat lalat ini bukan lalat ini. Ini semacam lebah, ya. Semacam lebah. Ini dimakan. Oke? Yang jelas bentuknya seperti ini. Saya kasih dulu bentuknya ya. Nah, sistemnya bagaimana? Sistem makannya bagaimana? Saya kasih lihat. Coba lihat. Biasanya memiliki warna hijau Coba lihat. dan daun sapitnya berwarna merah. Coba lihat. Lalu, bagaimana Feng Shui Trend bisa mendapatkan serangga? Iya, coba lihat. Untuk menangkap serangga, dia terbuka ini ada serangga di sini. Untuk menarik perhatian serangga-serangga yang di dekatnya. Saat seekor serangga menyentuh bulu-bulu halusnya, daun-daun itu akan langsung mengatung dan mencengkram serangga itu. Seperti itu dia. Oke, dia langsung mencengkram seperti ini. Daunnya, ya. Maka serangga akan segera mati karena terkena ketan merah yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada pada daun. Jadi perlu saya jelaskan. Serangga akan dicerna dan dimakan. Yang membunuh serangganya itu bukan giginya. Siapa tahu kalau giginya yang ada itu ya, yang di sini ini. Bukan itu yang membunuh, bukan itu. Yang membunuh itu justru ada cairan di dalam yang warna merah itu. Itu yang warna merah di bagian dalam sini. Itu semacam racun, ya, semacam racun. Pada saat dia sudah mengatur pada serangga di dalam, pada saat serangganya itu sudah terkena dengan cairan itu, itu serangganya mati. Seperti itu. Jadi bukan giginya yang membuat serangga itu mati. Oke, lanjut. Itu tadi Venus. Kemudian kita lanjut kantung semar. Dijelasin juga kemarin kan, ini adalah kantung semar. Sama makanannya sama. Dia juga pemakan serangga. Tapi coba dilihat baik-baik, ya. Coba dilihat baik-baik. Jadi kalau kantung semar itu serangganya masuk dari sini. Coba dilihat. Serangganya masuk dari lubang sini. Dia tidak punya gigi memang. Dan dia masuk dari lubang sini, kemudian diisap ke bawah. Diisap ke bawah, dia disimpan di sini. Disimpan di sini. Di sinilah dicerna. Seperti itu. Ya, namanya kantung semar. Kenapa dikatakan kantung semar? Karena bentuknya seperti kantung, ya. Ini bentuknya. Kalau saya pribadi tidak pernah lihat di kehidupan nyata. Kalau kalian saya tidak tahu. Kalau di Malino kayaknya karena dia lembab, ada tidak pernah lihat di Malino? Yang tumbuhan kayak Venus tadi dengan tumbuhan yang seperti ini. Ada yang pernah lihat di Malino? Tidak ada. Kalau saya pribadi tidak pernah lihat di kehidupan nyata ya, saya tidak pernah lihat. Oke, lanjut. Kemudian ini dia, kalau kantung semar yang banyak, nah ini ya, bentuknya seperti ini ya. Ini biasanya ditanam di pot juga. Ditanam di pot sebagai tanaman hias juga. Iya, tapi kalau saya tidak bakalan memelihara tanaman seperti ini. Karena ribet, ya. Lanjut, kita masuk kaktus dulu ya. Jadi kita masuk kaktus. Coba dilihat, yang saya mau jelaskan di kaktus itu ini, ya. Saya perbesar saja, tidak apa-apa. Ini proyektor bagus, bisa jelas. Coba dilihat, di kaktus itu, saya mau tanya, ini batang atau daun? Batang ya. Tapi ada juga daun, tapi bentuknya sama. Bentuknya hampir sejenis. Tapi kalau daun itu biasanya pipi-pipi, tapi penampakannya juga seperti ini. Warna hijau, kemudian berduri juga. Cuma besar bentuknya yang agak beda, dia agak pipi. Ini ada durinya. Nah, ini yang saya maksud. Di sini, di batang ini itu ada semacam lapisan, ya, lapisan yang hampir sama dengan lapisan lilin. Tapi bukan lilin, karena malu hidup kan masih ada lilinnya. Seperti lapisan lilin itu seperti plastik. Kalau kita cubit, itu biasanya akan terbuka. Itulah fungsinya yang fungsinya yang menahan air supaya tidak menguap. Itu, oke. Kita lanjut. Kemudian ini kaktus peliharaan. Karena dia ditanam di pot, biasanya ada di taman rumah, punyanya mamamu biasa. Kalau ini liar, ya, ini namanya kaktus liar. Coba dilihat. Kalau ini kaktus liar, dia tumbuh di padang pasir atau bukan padang pasir juga, pokoknya yang jelas dia tumbuh di daerah panas, ya, tapi kebanyakan di gurun. Seperti ini ya bentuknya. Lebih sangar, semakin besar dia, durinya itu semakin tajam dan semakin kuat dan semakin panjang juga durinya. Seperti itu, ya. Ini yang dimaksud ya, ini yang dimaksud. Jadi coba lihat daunnya itu ya hampir sama dengan batangnya. Seperti itu ya. Yang saya maksud, daunnya hampir sama dengan batangnya. Itu kaktus. Kita lanjut. Apa lagi yang saya mau perlihatkan? Ini kelelawar. Kalau ya perwajahan asli kelelawar kan seperti ini. Dia seperti kucing, bukan kucing juga. Iya, kalau kucing kan taringnya tidak terlalu panjang. Tapi ini mau sama kepalanya tikus, ya. Yang jelas seperti inilah. Kalau Batman itu superhero Batman, dia mengambil dari sini.
Makanya dia keluarnya malam, ya. Seperti itu. Jarang kita lihat Batman itu keluar siang, dia rata-rata malam. Makanya film-film Batman itu gelap-gelap, dark namanya, karena dia biasanya dibikin di malam-malam hari. Seperti itu. Namanya kelelawar, ya. Seperti ini. Nah, yang saya mau kasih lihat itu adalah sistem sonarnya ini. Coba dilihat ya, ini yang saya maksud, ya. Sama pada saat dia memangsa, sama juga pada saat dia mengetahui bahwa ada tembok di depan. Ini dia pada saat memangsa ini. Coba warna kuning ini adalah sonar yang dia kasih keluar. Jadi suara, ya, suara ultrasonik yang cuma dengar cuma dia. Kita tidak bisa mendengar suara ultrasonik. Kemampuan pendengaran kita tidak sampai di sana. Itulah kelebihannya kelelawar. Yang warna kuning ini kelelawar keluarkan. Dia keluarkan, oke? Yang warna kuning ini dia keluarkan. Kemudian pada saat ketemu mangsa kah, tembok kah, pohon kah, pokoknya apa saja, itu akan memantul. Dia memantul dari mangsanya atau temboknya atau penghalangnya atau pohonnya itu. Kemudian yang warna merah ini suara dari kelelawar yang dipantulkan oleh mangsa ini. Dipantulkan kembali, kemudian dikembalikan ke kelelawar. Nah, pada saat kembali ke kelelawar ini, maka kelelawar akan mengetahui bahwa jarak sekian ke depan itu ada mangsa. Seperti itu, ya. Jarak sekian ke depan ada mangsa. Itu yang dimaksud. Oke, kita lanjut sedikit. Kemudian cicak. Kita masuk di cicak yang terakhir. Tunggu dulu, sebelum masuk cicak, kita masuk ini dulu, unta. Ya, ini unta, ya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ini. Kalau kita perbesar, coba lihat, kalau kita perbesar, bulu mata unta itu panjang nih. Ini bulu matanya sampai ke bawah-bawah, ya. Ini dia. Ini panjang, seperti tirai. Seperti tirai. Dia seperti tirai. Dia menutupi matanya. Coba lihat ini. Ini bulu mata sampai ke bawah dia. Kemudian punuknya ini. Jadi punuknya ini fungsinya apa? Seperti saya jelaskan minggu lalu, itu untuk menyimpan apa? Menyimpan lemak dan menyimpan, ya betul, sari-sari makanan dalam bentuk air juga. Nah, itu yang menjadikan cadangan makanan pada saat tidak ada sumber air seperti itu atau sumber makanan. Terakhir, kita masuk cicak, ya. Saya mau kasih video anatomi cicak. Coba dilihat. Ah, ini ekor cicak putus, ya. Saya cuma mau kasih lihat kalau ekor cicak itu putus bagaimana. Coba lihat, ini dia. Jadi ini sudah tidak ada anunya, sudah tidak ada badannya, cuma ekornya saja. Coba lihat. Nah, itu dia gerak-gerak, ya. Dia gerak-gerak. Nah, itu. Coba dilihat, itu gerak-gerak. Ini sudah melewati masa autotomi atau masa pemutusan oleh badannya. Jadi ini badannya sudah pergi. Kenapa ekornya tinggal? Supaya mangsa atau bangsanya itu bisa menarik perhatiannya ke cicak, ke ekor cicak, ya, ekor cicak. Badannya atau cicak itu sudah pergi. Seperti itu, ya. Dia sudah pergi cicaknya atau badannya. Gitu. Jadi ini akan lama-kelamaan ini akan mati dan kering, ya. Akan mati dan kering. Jadi ini lama-kelamaan akan mati dan kering. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ini masih hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak dengan badannya? Badannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dia bisa kembali apa? Kembali menumbuhkan ekornya seperti itu. Baru lihat. Kalau saya sendiri. Oke. Kalau gitu kita lanjut di matematika saja, ya. Kita ini untuk lanjut. Jadi kita masuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu kan minggu lalu 2 minggu yang lalu itu saya sudah jelaskan, ya. Kalau misalnya kita mau mengurangkan atau menjumlahkan pakai sistem logika saja. Ada juga yang pakai garis bilangan. Sudah diajarkan tuh minggu lalu. Kalau misalnya positif berarti ke kanan kita, ya, bukan kanannya bukan tulis atau kanannya buku, bukan, kanan kita. Kalau negatif ya ke kiri. Kita lihat yang mana duluan, setelah itu kita ikuti alurnya. Kalau misalnya negatif 7 dikurang 5, berarti kita lari ke kiri dulu. Karena di situ awalnya negatif 7, berarti hitung ke kiri 7 kali melangkah sampai negatif 7. Ditambah 5 itu berarti positif 5. Berarti kita ke kanan. Jadi dari negatif 7 ke kanan 5 berarti 5 kali melangkah. 5 kali melangkah berarti kita akan sampai di negatif 2. Seperti itu. Nah, itu kalau garis bilangan. Kalau logikanya kan kemarin saya sampaikan juga bahwa kalau misalnya mengurangkan atau menjumlahkan gampang saja. Pakai sistem pinjam ya, pinjam bayar. Contoh, saya punya uang 100.000 misalnya. Saya mau kasih Sulfikar, uangnya tidak ada, 0. Saya mau kasih 100.000, berarti artinya apa? 100.000 ditambah 0. Jadinya uangnya Sulfikar itu sama dengan berapa? 100.000 kan? Iya kan? 100.000. Nah, kalau misalnya Sulfikar ada pinjamnya di orang 50.000, berarti Sulfikar posisinya berapa? Negatif 50.000, karena ada pinjamnya. Saya 100.000. Jadi kalau saya ditambah Sulfikar, berarti 100.000 ditambah negatif 50.000, berarti hasilnya berapa? Saya kasih 100.000, Sulfikar dapat 100.000, tapi dia harus bayar utang dulu 50.000. Sisanya uangnya Sulfikar yang ada, sisa 50.000, seperti itu. Jadi pakai logika saja. Sama pengurangan, tidak ada bedanya. Kalau pengurangan, contoh, Sulfikar ada utangnya misalnya 30.000 misalnya. Oke. Kemudian saya punya uang 100.000. Sulfikar sudah punya utang 30.000 di orang. Paham ya? Oke. Jadi Sulfikar posisinya negatif 30.000 kan?
Dia pinjam lagi sama saya. Dia bilang, kasih kak uangmu 100.000. Dia pinjam lagi. Oke, dia pinjam berarti dikurang, posisinya dikurang. Posisinya di apa? Di apa? Dikurang. Berarti jadi Sulfikar negatif 30.000 dikurang 100.000. Negatif 30.000 dikurang 100.000. Berarti ada utangmu 30.000, mengutang kok lagi 100.000. Berarti hasilnya sekarang itu berapa? Negatif 130.000. Karena ada utangmu 30.000 kan? Kemudian meminjam kok lagi 100.000. Berarti sekarang berapa pinjammu? 130.000. Seperti itu. Ya, kalau dikatakan pinjam pasti negatif. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Kita masuk perkalian dan pembagian bilangan. Saya mau kasih caranya dulu. Jadi cara lambangnya dulu, coba lihat. Pembagian dan perkalian sama. Perhatikan baik-baik. Kalau positif, ini positif ya, positif dikali negatif, ya, positif dikali negatif, itu hasilnya negatif, ya. Ini dulu perlu kalian hafal dan tahu. Kemudian negatif dikali positif, itu hasilnya negatif, ya. Oke, lanjut. Positif dikali positif, ini yang biasa, hasilnya pasti positif. Nah, bagaimana kalau negatif dikali negatif? Hasilnya itu jadi positif. Seperti itu. Jadi ini sama, ini positif negatif tetap positif. Hasilnya tetap positif. Nah, bagaimana kalau pembagian? Pembagian sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kalau kita rubah ini, misalnya positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi positif, pasti positif. Kemudian negatif dibagi negatif, pasti positif. Seperti itu. Jadi tidak ada bedanya, sama. Oke? Sama. Makanya saya bilang lebih gampang perkalian sama pembagian daripada pengurangan dan penjumlahan. Kenapa? Kalau pembagian dan perkalian itu gampang sekali. Kenapa gampang, Pak? Gampangnya itu karena apa? Karena kita menghitung seperti biasa. Tapi kita cuma main ini saja, peletakan ini. Tapi menghitungnya seperti biasa. Contoh ya. Contoh. Negatif 2 dikali 5 sama dengan, langsung saja 2 kali 5 10. Negatif kali positif pasti negatif. Ini saja. Lanjut. Misalnya 10 dibagi negatif 2 misalnya, ya. 10 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? Langsung saya cari hitungnya, itu 10 bagi 2 dapat 5. Karena di sini ada negatif, kasih saya negatif begini. Gampang, ya. Seperti itu, Ji. Jadi kita menghitung seperti biasa, mengalihkan seperti biasa. Cuma yang kita harus lihat adalah peletakan apanya? Peletakan ininya. Bukan lambangnya sih, tandanya, peletakan tandanya. Oke? Jadi yang jelas, kalau misalnya kamu dapat seperti ini, yang jelas dia ada negatifnya salah satunya, entah di kiri atau di kanan, pasti hasilnya negatif. Oke? Sampai sini paham ya? Kalau misalnya kita membagikan, sama tadi, membagikan, salah satunya ada negatifnya, yang satunya positif, pasti hasilnya negatif. Kecuali kalau ada yang seperti ini, negatif 2 dikali negatif 5, ya. Oke. Ini kan dua-duanya negatif, ya. Itu kan dua-duanya negatif. Dua-duanya negatif. Coba dilihat. Jadi dua-duanya negatif. Kalau dua-duanya negatif, itu berarti apa yang kita lihat? Kalau dua-duanya negatif seperti ini, kita masuk di sini. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti kalikan seperti biasa. 2 kali 5 10. Selesai. Karena dia positif. Oke, gitu. Jadi positif tidak ada tandanya. Sama pembagian. Negatif 10 dibagi negatif 2. Ini kan 10 bagi 2 kali 5 kan? Berarti hasilnya 5. Oke? Sama jika ada 10 dibagi 2. Positif 5 juga. Seperti itu, ya. Jadi sangat simpel. Yang perlu kamu tahu cuma ini saja. Dan ini gampang sekali, biar kamu tidak hafal. Ada salah satunya negatif, pasti negatif. Ada salah satunya negatif, mau di kiri atau di kanan, pasti negatif hasilnya. Hitungnya seperti biasa, kali dan bagi, seperti biasa. Dua-duanya positif, jangan tanya lagi, pasti positif. Di mana mau ambil negatif kalau dua-duanya positif? Oke? Negatif. Nah ini, kalau dua-duanya negatif, pasti positif juga. Oke? Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi 2 negatif, 2 positif. Yang negatif yang mana? Yang kalau ada salah satunya positif, ada salah satunya negatif. Yang mana yang positif? Yang dua-duanya positif, dua-duanya negatif, berarti hasilnya semua positif. Ini namanya operasi hitung campuran bilangan bulat. Perhatikan, apa yang kita harus lihat dan harus pelajari dulu tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang mana yang dipelajari? Yang pertama kita harus tahu yang mana yang kuat. Itu yang duluan diselesaikan. Artinya kuat itu diprioritaskan untuk dikerjakan, didahulukan. Jadi kita tidak sembarang saja. 25 bagi 5 hasilnya 5 sama 49, hasilnya tidak seperti itu. Oke? Ada sistem yang kita harus lihat. Ingat, perkalian
dan pembagian itu didahulukan, ya. Didahulukan. Oke, setelah itu perhatikan dulu semua, jangan main-main. Setelah ini yang paling tinggi, yang di bawahnya itu adalah apa? Penjumlahan dan pengurangan. Tapi ada yang lebih kuat dari yang 4 ini. Apa itu? Dalam kurung. Ini yang didahulukan. Kita ubah. Kemudian setelah itu kedua. Ini yang ketiga. Oke, seperti itu. Sudah lihat semua ya? Oke. Kalau kali dengan bagi, misalnya ada kali, ada bagi, tidak usah lihat yang mana didahulukan. Jelas siapa yang di depan, itu yang pertama dikerja. Kalau dia cuma kali dan bagi. Misalnya contoh ya, perhatikan. 2 kali 2 bagi 3. Nah, ini kan antara kali dengan bagi, itu kan seimbang. Seimbang. Berarti kalau begini, tidak usah dilihat. Yang penting siapa duluan, dia pertama dikerjakan. Ya, seperti itu. Jadi 2 kali 2 setelah sini itu langsung dibagi 3. Begitu. Sama dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan dengan pengurangan, yang mana saya duluan, dia dahulukan. Contoh, 3 dikurang 2 ditambah 1. Ada kurang, ada tambah. Tidak apa-apa, itu seimbang. Dahulukan saja ini. 3 tambah 2, 5. 3 kurang 2, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dia seimbang. Nah, kalau dia ada yang beda seperti ini kan ada beda. Ada bagi, ada tambah, ada bagi lagi. Itu cara kerjanya harus dilihat aturan yang seperti ini. Ya, yang paling kuat itu dalam kurung. Tapi ingat, bukan dalam kurung negatif begini ya. Bukan dalam kurung yang dimaksud itu dalam kurung seperti ini. Perhatikan. 2 ditambah. Oke, perhatikan. 2 ditambah 5 dikurang 3 sama dengan berapa? Ini ada tanda kurungnya yang mana ini? Ini memang seimbang, tapi ada tanda kurung di sini. Berarti yang didahulukan dikerja ini dulu. 5 kurang 3 dapat 2. Ini turunkan 2. Berarti langsung turunkan juga tambahnya. Jadi ini dulu dikerja. 2 tambah 2 sama dengan 4. Seperti itu. Paham di sini ya? Gitu, sistemnya seperti itu. Begitu penghapusnya. Kita lanjut. Kita langsung masuk di soalnya ini. Yang soal bilangan campurannya. Perhatikan. Operasi itu campurannya. Sudah lihat ini ya? Sudah lihat? Sudah ada yang catat juga ini ya? Ini. Tanda kurung didahulukan. Kali dan bagi kedua. Boleh ditulis dulu. Silakan. Tambah dan kurang itu ketiga. Urutannya seperti ini dari atas ke bawah. Kalau ada yang sama, ada yang seimbang, ditambah di situ. Jika seimbang, kerjakan dari depan. Dari depan. Seperti tadi yang saya contohkan. Ya, jika seimbang dikerjakan dari depan. Oke. Nah, coba dilihat. Jadi perhatikan dulu. Saya jelaskan satu kali ya. Perhatikan. Karena kalau misalnya kau tidak perhatikan dari awal itu susah. Ini kalau campuran itu ini terus yang kita kerjakan sistem begini terus. Makanya perhatikan dari awal. Perhatikan Cakra. Lihat. Di sini kan ada 3 macam kan? Pertama itu adalah bagi, oke? Kedua itu adalah jumlah atau tambah. Ketiga itu bagi lagi. Nah, pertanyaannya, bagi tambah dengan bagi, yang mana yang kuat? Otomatis bagi, iya kan? Berarti kita dapatkan 2 bagi. Yang pertama bagian di depan, dengan yang kedua bagian di belakang. Ingat, bagi dengan bagi seimbang kan? Berarti kalau bagi dengan bagi, berarti dahulukan yang di depan. Berarti kita kerjakan dulu yang ini. Lihat baik-baik. Tarik garis, oke? Tarik garis yang mau dikerjakan. Kita kerjakan ini. Negatif 25 dibagi 5. Berarti 25 bagi 5 kan 5 kan? Berarti hasilnya berapa? Negatif 5. Oke? Nah, setelah itu, yang mana yang kita kerjakan? Ini. Bagian kedua. Ini kan bagi kan? Ini yang bagi lagi. Jadi bagi lagi dikerjakan. Pak, kenapa bukan jumlahnya, Pak? Karena bagi lebih didahulukan daripada jumlah atau tambah. Paham sampai sini? Oke, berarti kita bagian kedua. Negatif 49 dibagi 7 dapat berapa? 7 kan? Iya kan? 7 kali 7 kan 49 kan? Berarti karena di sini negatif 49 dibagi 7 hasilnya berapa? Negatif 7. Oke. Jumlahnya diturunkan. Turunkan saja tandanya ini. Diturunkan jadi tambah. Nah, kita dapat 2 angka. Kita dapat 2 angka garis lagi. Artinya garis itu yang kita kerjakan. Perhatikannya ketawa. Yang kebiasaan ketawa. Kecuali bukan lagi konsentrasi ya. Negatif 5 ditambah negatif 7. Sekali lagi saya katakan, negatif 5 ditambah negatif 7. Kalau kita lihat logikanya, saya punya utang 5, kelereng 5. Kemudian, saya menambahkan lagi utang kelereng 7. Oke? Sudah berapa utang saya? Sudah berapa utang saya? Sudah 12 kan? Saya punya utang kelereng 5. Saya masih belum puas. Saya mau utang lagi kelereng 7. Berarti utang saya sudah berapa? 5 tambah 7, utang saya sudah 12. Kalau utang berarti apa tandanya di depan? Negatif. Berarti negatif 12. Ini jawabannya. Paham sampai sini? Jadi ingat, kesimpulannya adalah dahulukan yang urutan yang tadi, yang kau catat tadi yang bulan itu ya. Yang paling di atas apa? Tanda
Tanda kurung. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua apa? Kali dan bagi. Yang ketiga apa? Jumlah dan kurang. Jika ada yang seimbang atau sama, didahulukan yang mana? Yang di depan. Oke, cukup.